Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya, teman-teman. Saya ingin memperdengarkan. Tadi ingin memperdengarkan nggak jadi ya teman-teman ya, karena masuk banyak orang. Jadi misi saya ingin memperdengarkan percakapan dengan Pak Al Ayubi nggak tercapai. Nah ini saya nggak masukkan siapa-siapa, kita dengarkan ya teman-teman, karena banyak pengajaran dari Sofiatul, dari Ibu Hadasa, dari hamba sendiri. Mari kita dengarkan dengan baik, kiranya Tuhan menyertai kita. Ya. Ya, ini dia sebentar ya teman-teman. Saya akan bagikan kepada teman-teman sekalian ya berita yang sangat indah ya yang kita bisa dengar, merupakan pengajaran buat kita semua dan merupakan kita bisa pakai ini sebagai alat untuk berapologet juga. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Ya, bentar ya, kita lewati iklannya. Ya, pembahasan yang lain lagi sih kalau itu. Tapi pada prinsipnya ya semua umat muslim juga menganggap Nabi Muhammad hanya sebatas sebagai nabi saja gitu. Tidak lebih. Betul, makanya saya tadi mengatakan itu iman Anda terserah, tetapi kalau dari faktanya kan mengultuskan semua pakaiannya, semua jenggotnya, dituduh semuanya, itu terserah iman Anda. Tetapi kenyataannya seperti itu Pak Al-Yubi. Jadi itu yang kita tanggapi, tapi kami kan tidak memaksakan itu iman Anda. Itu saya menanggapi begitu saja ya. Putih mungkin bisa dilanjut. Ya, Pak Al-Yubi mungkin mau bertanya sama kami. Silakan Pak. Jangan kami melulu nanya, kasihan Bapak. Silakan, nggak apa-apa. Saya sedikit Bu, sebelum Pak Al-Ayubi. Tadi saya mengatakan membawa Al-Qur'an surat 4 ayat 80 itu karena ada perkataan Ibnu ya, karena perkataan itu yang mengatakan barang siapa taat kepada Allah maka taat kepada Nabi. Nah, saya hanya mengkoreksi. Setelah saya buka, ternyata bukan begitu kata-katanya. Kata-katanya adalah barang siapa mentaati Rasul maka dia mentaati Allah. Kan begitu katanya. Karena kita hanya membetulkan. Nah, pertanyaannya ke Pak Al-Ayubi, ya sorry saya tanya, apakah itu berlaku kalau dibalik? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang ngomong siapa sebetulnya? Terima kasih. Lagi pula Pak, saya mau tambahin sedikit ya. Ini ya di dalam Al-Balad nih, Al-Balad 1 ya dikatakan begini ya. Kan tadi mana saya alam ada dia. Ya Al-Balad 1 saya dah. Ya bahwa Allah bersumpah demi Nabi itu Pak. Nah sekarang sumpah itu kan nih ya di dalam An-Nahl bukan Al-Balad ya. An-Nahl bukan An-Nahl. Kalau An-Nahl ini Allah bersumpah demi ini ya. Bukan. Ya lanjut saya lagi cari ayatnya. Kalau Al-Quran perkataan siapa ya jelas Al-Quran perkataan Allah ya. Pak, tapi masalahnya Pak, Bapak mengatakan Al-Quran perkataan Allah. Sebentar Pak Al-Yubi, Bapak mengatakan Al-Quran pernyataan Allah, Bapak harus ketemu dengan Pak Dani ya. Kemarin saya udah diskusi dengan Pak Dani justru menentang, katanya tidak ada satupun perkataan di dalam Al-Quran yang mengatakan firman Allah. Itu semua adalah wahyu. Tidak ada klaim yang mengatakan itu adalah firman Allah. Semua adalah wahyu. Wahyu itu artinya dia bilang tadi kemarin ya. Wahyu itu artinya adalah perkataan dari Allah ya. Kadang dia mengutip perkataannya yang lama-lama di buku Perjanjian Lama gitu kan, di buku yang lama gitu kan. Nah, kadang itu adalah perkataan dari nabi juga yang mengatakan begitu. Lalu ada juga perkataan yang menerangkan tentang jin. Itulah isi wahyu. Memang perkataan kan. Bukan firman. Tadi saya kan itu perkataan Allah sama wahyu Allah sama aja. Pak Dani udah mengkonfirmasi. Nanti konfirmasi aja sama dia. Jadi apakah Al-Qur'an firman Allah? Pak Dani bilang bukan, itu wahyu. Nah, bedanya firman Tuhan sama wahyu itu apa sih, Pak? Saya jadi bingung banget kemarin. Kalau di dalam Islam itu perkataan Allah, firman Allah itu ya Al-Qur'an itu sama-sama aja. Terus firmannya apa dong?
Ya Firman Al-Quran itu itu ya firmannya itu. Nah, Al-Quran sekarang itu Bapak ya firmannya itu. iya, sekarang Bapak tahu apakah dari mana Bapak tahu bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah? Dari mana Bapak bisa tahu, Pak? Ya pemahaman dalam Islamnya kan seperti itu, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril kan. Iya, tetapi kan pembuktiannya nggak ada, Pak, selamanya, Pak. Jadi istilahnya kan cuma mengimani, Bapak. Ya kalau mengimani sih nggak apa-apa, tapi Ya. kalau Bapak mau cari kebenaran ya. Nih, sekali saya sering banget nih pakai ayat Kalau ini ya. kalau ini Bu, kalau buktinya ada mah neraka kosong dong Bu. Semua orang ya percaya aja gitu. Kenapa, Pak? Ya kalau bukti yang jelasnya ada mah neraka kosong gitu nanti. Loh, Karena semua orang akan beriman justru dengan kalau gampang gitu. di pengadilan aja, Pak, di pengadilan aja. Mau ngoceh kayak apa kalau tidak ada saksi, ya bukti minimal 2 nggak berlaku itu pernyataan, Pak. Apalagi ini bicara tentang ketuhanan, Pak. Harus ada, tidak boleh itu. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah, dan dia tidak terikat ruang dan waktu. Apa yang terjadi di depan dia di sana, di belakang dia di sana. Iya, justru Tuhan Bukti seperti apa gitu maksudnya? apa ya bukti ketika dia mengatakan bahwa bukti ketika dia mengatakan bahwa sperma keluar dari tulang dada. Lah, kenyataannya kan nggak kayak gitu, Pak. Nah, terus dia mengatakan, saya baca di hadis kemarin bahwa umur janin itu bayi dalam perut orang 120 hari. Lah, kenyataannya kan 9 bulan, Pak. Nah, ini kan bertentangan. Itu tidak itu kan Tuhan itu dia yang menciptakan kita, dia yang tahu semua, bagaimana bisa salah. Nah, itu bukti, maksud saya bukti. Nah, sedangkan dari pernyataan dari Allah sendiri, ya saya sering banget ngomong ini ya, KH20 ayat 133. Dan mereka berkata, ya, mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Ya, ini pertanyaan orang Yahudi pada saat itu dengan Muhammad. Ya, dan apakah, nah ini pertanyaan Muhammad, dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu, gitu loh. Nah, kalau nggak ada kitab terdahulu, bagaimana Bapak bisa membuktikan, gitu. Ya, untuk pada zaman dulu aja orang-orang perlu bukti, Pak. Ini perkataan orang-orang yang bertanya kepada Nabi, dia perlu bukti. Tetapi Nabi sendiri membuktikan, mengatakan bahwa buktinya itu ada di tempat kami. Nah, itu dia. Ini harus merupakan perenungan buat Bapak. Harus direnungkan, Pak. Ya maksudnya Ya, yang kan lain silakan. orang-orang Yahudi menyangkal Nabi Muhammad. Iya, Jadi, ada lagi bumi di atas punggung ikan paus, kata Islam. Iya, yang kayak ini harus merupakan itu, Pak, perenungan, Pak. Kalau itu Nah, kalau di kan cuma Alkitab, tafsir dari Ibnu Katsir aja itu, sementara tafsir ini yang kalau lainnya di kan Alkitab, nggak ada yang Pak. mengatakan seperti itu. Pak, ini di Alkitab ya, terbukti ya, dikatakan kan mereka mengatakan gini, kontradiksi di dalam Alkitab ya. Kematian Yesus di kayu salib, ada yang bilang jam 3, ada yang bilang jam 9, ada bilang jam 12 gitu kan. Nah, mereka wah katanya itu nggak mungkin dari Tuhan karena beda-beda. Nah, itu. Nah, perbedaan di dalam Alkitab cuma yang begitu-begitu, soal hitung-hitungan, yang dibilang kontradiksi cuma soal hitung-hitungan, soal tanggal-tanggal, tahun-tahun, bulan-bulan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu ditulis oleh banyak orang dalam kurun waktu yang berbeda, dalam perhitungan waktu yang beda-beda juga. Ya, Yesus dibilang mati tanggal di kayu salib jam 3. Ada yang bilang jam 12. Ya, kita tinggal balik aja ngelihat. Ini yang menulisnya 3 orang. Mereka pakai standar beda-beda pada tempat yang beda-beda, pada tempat yang memakai standar waktu beda-beda. Nah, gitu. Itu jawabannya. Itu bisa dibuktikan keabsahannya. Iya, Pak. Tetapi kalau untuk pernyataan Yesus dan Al-Quran juga memang berbeda. Kenapa? Iya, proses penyusunan Alkitab dan Al-Quran juga kan memang berbeda. Nah, ini ada pakarnya nih, Sofiatul nih, pakarnya penulisan Alkitab. Nah, kalau penulisan Alkitab, nah saya udah bilang kan tadi malam bahwa penulisan Alkitab pun ya Tuhan itu sudah mempersiapkannya, proses kanonisasi itu sampai 400 tahun, Pak ya. Ditemukan dan sudah dipilah-pilih oleh orang-orang bapak-bapak gereja yang masih ada bersinggungan pada saat itu. Jadi mereka lah yang tahu mana yang tulisan-tulisan tangan manusia yang iseng, yang cuma cerita-cerita, mana yang murni firman Tuhan. Pengesahannya sudah disahkan oleh bapak-bapak gereja, lalu itu terus ketemu lagi, ditambah lagi, disalin ulang, ditambah lagi, disalin ulang. Nah, pada waktu itu juga ada salinan-salinan yang sudah ditemukan dan bisa dibuktikan ya, tahun berapa itu yang The Dead Sea Scroll itu, Sofi? Ditemukan tahun berapa dan itu bisa dikomparasi dengan salinan yang lama ya, salin Septuaginta, enggak ada bedanya, Pak.
Ya, jadi soal pembuktian tentang proses Alkitab itu sudah dipersiapkan, bahkan Alkitab itu merupakan yang paling nomor satu ya dari semua catatan-catatan pembukuan Alkitab di tempat lain ya. Karena apa? Karena ada ribuan, banyak sekali ditemukan catatan-catatan itu. Satu catatan aja seperti Bapak yang di Birmingham itu, kalian udah senang sekali, apalagi kami sudah ribuan. Jadi tidak ada kemungkinan buat kalian mengatakan itu enggak sah. Karena catatannya itu ribuan Pak, banyak penulis dan ditemukan. Dan prosesnya itu selesai hampir tahun 400. Nah setelah itu tidak ada lagi penambahan. Sudah selesai karena sudah disahkan gitu loh. Kami mempunyai kualifikasi dalam penulisan kitab itu dan itu sudah dipenuhi. Karena apa bisa begitu? Karena Roh Kudus bekerja di situ. Karena itu Tuhan punya kuasa sampai seperti itu gitu loh Pak. Ya itu untuk penulisan ya. Nah kalau itu kan hak Bu Uti untuk saya nggak bicara hak Pak. Saya nggak omong besar, tetapi memang kebenaran itu absolut. Kalau kita memang ada di yang benar, yang nyatakan kebenaran dan kami yang benar Pak. Kenapa? Karena segala persyaratan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sudah terpenuhi 100%. Dari mana kami tahu Yesus itu Tuhan? Karena dari sejak penciptaan langit dan bumi, track recordnya Yesus itu sudah dilacak, sudah ketahuan keberadaannya gitu loh. Dan dia sudah mempersiapkan begitu panjang ribuan tahun ya, nabi-nabi itu dipersiapkan, disosialisasi sebentar Pak Ayubi, disosialisasi dalam ribuan tahun. Perjalanan mereka itu sampai dibuat sosialisasi dalam perjalanan sejarah itu mengarah kepada satu nama, penebus dan juru selamat. Akan ada pembebasan buat mereka, yaitu dia penebus dan juru selamat itu. Nah, ketika penebus dan juru selamat itu datang, dia nggak cuma bilang dialah yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama itu, tetapi dia membuktikannya Pak. Nah, segala bukti-bukti ketuhanan yang dilakukan oleh Yesus itu sudah digenapi. Bahkan dia bilang sama Pak Al Ayubi, dia bilang, kalau kamu nggak percaya bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa, tetapi setidak-tidaknya dia bilang, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan apa? Kuasa keilahian yang dia lakukan, dia pertontonkan di depan mata banyak orang. Pak, saya mau kasih tahu Pak, cuma Tuhan yang berkuasa membangkitkan orang mati, ya kan? Yesus menunjukkannya, cuma Tuhan yang dilayani oleh malaikat. Ada tercatat bahwa dia dilayani oleh malaikat, Pak. Ya kan? Cuma Tuhan yang berkuasa atas fenomena alam ini. Dia bilang, hai, angin ribut, berhenti, Pak. Dan tahu ya, Bapak tahu, setan-setan tercatat di Alkitab mengatakan ketika dia bertemu dengan Yesus, apa urusanmu daripadaku, hai anak Allah yang maha tinggi, katanya. Waktuku belum tiba, gitu. Dia teriak sampai gimana. Waktu apa? Waktu pelemparan dia ke neraka, gitu loh. Semua, makanya Yesus bilang, kalau kamu nggak percaya, gua ini yang ditulis oleh kitab perjanjian lama itu, lihatlah ya. Dia bahkan ngomong kepada ahli-ahli Taurat itu, lihatlah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Ya, bukti ketuhanannya dia pertonton. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Al Ayubi, sekarang saya mau pertanyakan ya, Tuhan yang mana yang sekali bertuhan saya yang benar gitu. Dengan begini mas saya udah lihat Tuhan saya mah benar, nggak ada yang lain dah gitu. Yang saya bilang tadi ya itu kan hak ibu gitu untuk mengatakan tidak itu, ya ilau. Saya tidak bilang ini hak saya bicara fakta. Nih Ibu Sofiatul nih, pakarnya. Faktanya ya Pak Kafir, Raja Kafir. Kenapa? Sebagai ya silakan. Ya udah saya selesai. Ya. Nanti juga boleh kalau mau bertanya ya. Jadi begini Pak Alyu. Jadi ya tadi saya sudah mengatakan itu iman Anda. Ya masing-masing ya silakan untuk mempelajari. Karena tadi sudah dibuka ayat An-Nisa 4 ayat 80 tadi, taat kepada Rasul, taat kepada Allah kan gitu. Nah, orang kalau taat kepada Rasul itu kan seorang manusia. Dia kan kalau taat kita kepada seorang Rasul atau Nabi, berarti kan Rabi itu kan kudus, ya Rasul itu kan kudus. Harusnya demikian. Setuju nggak? Nggak harus selalu begitu sih Pak.
Oh, begitu. Jadi kalau orang berdosa pun, biarpun dia nabi harus taat gitu ya. Yang jelas ketika Allah memerintahkan harus taat kepada Rasul, ya dengan kita taat kepada Rasul itu ya berarti kita menaati perintah Allah untuk taat kepada Rasul itu gitu. Jadi sebenarnya itu ya berarti nggak pandang bulu itu Rasul itu punya dosa atau tidak ya. Kan biasanya begini Pak Alyubi, seorang nabi atau seorang rasul itu sudah dipilih oleh Tuhan ya, pasti dikuduskan dia. Tetapi kalau dari ayat Anissa tadi, karena referensinya itu Nabi Muhammad itu kan bukan manusia suci tapi pendosa. Itu ada dalilnya ya di QS 48 ayat 1 sampai 2. Bahkan seorang nabi itu harus tahu nasibnya. Ini dikatakan Nabi Muhammad tidak tahu nasibnya, masuk surga atau neraka. Anda bisa buka QS 46 ayat 9. Bahkan Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan Fatimah anaknya masuk surga. Itu hadis Muslim 1 yang nomor. mau ditanyakan apa Pak? Nah, jadi kalau taat ya, kalau masalah taat tadi ya, kalau kita taat kepada manusia yang punya dosa, itu apakah masih bisa menjamin untuk keselamatan? Ya pasti bisa menjamin. Nah, karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita taat kan. Kecuali kalau tidak ada perintah Tuhan untuk taat kepada nabi tersebut, ya kita tidak usah ikuti gitu. Ini kan memang ada perintahnya. Dan bagian dari rukun iman juga gitu. Beriman kepada nabi dan rasul itu. Oke. Jadi itu ya jawaban Anda, oke, saya hargailah. Nah, sekarang begini, memang kalau saya lihat ya di tempat keimanan Mas Al-Ayyubi ya, itu kan selalu antara Nabi Anda, Allah dan Nabi itu selalu berduet ya, ibaratnya berduet karena dalam syahadat ya, dalam kalimat syahadat itu kan ya, selalu. Kalau dalam syahadat ya iya disandingkan gitu kan. Iya, tetapi ini begini, Allah itu selalu sama Nabi Muhammad. Misalnya kalau misalnya ada masalah antara Allah dan Nabi Anda. Allah Anda misalnya pergi ke kanan, Nabi Anda pergi ke kiri, Anda mau ikut yang mana? Itu jelas tidak pernah terjadi Pak. Pasti berkesinambungan, tidak mungkin bertolak belakang. Oke. Berarti kalau mau jadi misalnya memeluk agama Islam, misalnya tidak mau mengakui Muhammad, hanya mengakui Allah saja, itu bisa nggak jadi Islam? Ya batal lah keislamannya, tidak diterima. Karena kan syarat untuk menjadi Muslim itu untuk percaya kepada 6 rukun iman. Salah satunya beriman kepada para nabi dan rasul. Sebagai ya, nabi terakhir, ya kita harus percaya kepada Nabi Muhammad gitu. Kalau hanya tidak mengakui dan hanya mengakui Allah saja, ya tidak sah keislamannya gitu. Oh gitu. Berarti Allahnya hanya Allah saja, hanya Tuhan saja, karena Dia yang punya langit dan bumi. Kita percaya sama itu nggak bisa ya? Tidak sah keimanannya Pak. Oh begitu ya. Oh baik. Nah begini, satu lagi pertanyaan, nanti boleh bertanya gantian ya. Kan keselamatan itu semua ajaran agama apapun itu kan mendapatkan surga ya. Setuju ya Pak Alyubi ya? Ya, asalkan agama tersebut ya bersumber dari Tuhan yang benar gitu Pak. Ya, oke. Jadi kalau menurut ya Tuhan yang benar ya, nanti kita bisa menguji Tuhan yang benar itu bagaimana ya. Nah, di tempat Anda itu sepengetahuan Pak Alyubi, surganya ada berapa Pak? Saya kurang tahu, yang jelas itu memang ada nama-namanya ya. Terus ada beberapa tingkatan juga yang pasti ya mengacu kepada satu tempat gitu. Memang ada beberapa nama yang berbeda dan ada tingkatan-tingkatannya gitu Pak. Ya, ini kan sebetulnya bukan masalah tingkatan, tetapi surga ya. Surga itu ada berapa? Kalau tingkatannya kan berbeda ya. Iya, kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan beberapa nama yang berbeda gitu, tetapi mengacu pada satu tempat yang sama ya kepada surga itu sendiri gitu. Iya, baik. Jadi kalau saya pernah baca di QS 55 ayat 48,
itu ada surga ada 2. Tetapi kemudian dibaca di GS 55 ayat 62-nya, itu surganya beranak jadi 4. Itu bisa dicek. Nah, pertanyaan saya Pak Alyubi, di surga Anda itu kan banyak aktivitas. Ada yang bilang ada 72 bidadari, ada pasar, ada macam-macam ya. Terus Nah, saya mau tanya, keadaan surganya Pak Alyubi itu terang atau gelap? ya pasti Suasananya. terang lah Pak. Pasti Oh, terang. terangnya dari Ya, mana? saya mau tambahkan sebentar. Bentar Pak Kafir ya. Tadi yang saya mau kasih janji ya. Di dalam Al-Balad 1, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini dan kamu dalam kurung Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, kalau ngomong demi bapaknya dan anaknya Muhammad, itu Tuhan loh. Ini perkataan Tuhan loh. Tuhan mendemikan dirinya untuk yang di bawah dia. Dan Muhammad itu adalah ya, bagaimana Bapak mengatakan ini nggak sejajar? Allah sendiri sudah mendemikan Muhammad gitu loh Pak. Sebenarnya saya itu harus baca ayatnya dulu ya, tapi ini kalau share screen takut mentah gitu. Mungkin lain waktu bisa saya jawab gitu. Saya teruskan ya Putih sebentar Ya, ini tadi silakan. Pak Iya, Pak itu tadi Alyubi yang kan tadi yang terkurang. Pak Alyubi kan mengatakan terang Ya, gitu. saya mau sapa dulu Pak Budi, Bagaimana? selamat sore. Pak Budi, Ibu Sore. Sofia tuh bersuara dong. Iya, Pak Budi selamat sore. Dari Ya. sumber terangnya itu Sore, dari mana Putih. Pak Alyubi? Ya, nanti bicara aja Pak ya. Kalau mau bicara aja. Kita Sebenarnya cuma Ya, saya berlima di terakhir sini, ini, Pak. saya terakhir nanti bisa. Jangan keluar Pak. Jangan keluar. Enggak, kita aja berlima. Bicara aja. Sumber terangnya dari Nggak ada mana orang. Pak Alyubi? Ya, sebenarnya saya kurang tahu juga sih kalau masalah terang itu. Tapi yang pasti ya kalau namanya surga ya tidak mungkin gelap gitu Pak. Karena Iya, tidak maksudnya logis kan aja ada gitu kalau surga dalilnya. gelap. Ya maksudnya Ya, kalau Pak dalilnya itu Alyubi yang tadi bilang saya kurang terang, tahu. apakah Allah itu menciptakan matahari lagi atau bagaimana? Kemudian ada dalilnya tidak. Kalau dalil spesifiknya saya kurang tahu sih. Yang pasti ya tidak mungkin gelap gitu. Iya, tapi kalau di kami kan selalu bisa mengatakan kebenaran karena ada ayat tertulis gitu loh. Jadi kami tidak mau kalau Sebenarnya kalau pendeskripsian tentang surga dan atau neraka itu ya banyak di hadis sih. Itu sangat lengkap sebenarnya. Cuman saya ya kurang tahu spesifiknya juga. oh ya tidak tahu ya. Tapi Ya kalau tidak tahu kalau penjelasannya banyak ditemukan di hadis itu. ya. Ya saya sementara ini belum menemukan kawan-kawan Anda ya yang menganggap surga itu terang atau gelap, kemudian ayatnya di mana, apakah kalau terang itu Allah Anda menciptakan matahari lagi gitu loh. Ya nggak apa-apa ya, saya nggak memaksakan karena saya selama ini mencari tahu aja untuk Iya, yang pasti yang tidak mungkin gelap sih Pak. ya Anda mengatakan gitu tapi nggak ada dalilnya ya bagaimana kita bisa ini ya. Nah, jadi ya sudahlah, terima kasih Pak Alyubi, mungkin gitu aja Bu Uti, Iya, mungkin sama-sama. kawan-kawan. Ya, yang lain ya. Jadi kita terserah Pak Alyubi, silakan Pak Alyubi mau tanya kita. Ini ada Ibu Sofiatul. Ibu Sofia, halo, kau di mana? Aduh, Ibu lagi tidur kali ini ya, Ibu Sofia nih ya. Lagi masak. Sebenarnya Lagi masak, lagi saya masak. Ya, Pak Budi mau tanya Iya. dengan Pak Alyubi, silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi, tanya Pak Budi. Iya. Ada Itu narasumber kalau Islam nih. iya, Ya. itu kalau poligami itu aturan dari Allah apa dari Nabi itu ya? ya semua yang semua yang ada di Al-Qur'an ya berarti dari Allah, Pak. Kan itu ada di Quran Oh, surat An-Nisa ayat 3 itu. iya, berarti Allah bisa ngatur poligami juga ya. Ya. Sok dilanjuti Putih. Begitu doang, Pak. Ya, silakan Pak Alyubi. Ya, tadi kita udah tanya. Pak Alyubi mau tanya saya boleh, tanya Bu Sofiatul boleh, tanya ke Kristenan boleh, Pak. Kasihan Bapak ditanyain terus. Sebenarnya Silakan, Pak. nggak tahu juga sih mau nanya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan sih udah kemarin itu Buti yang Yang mana? di Cerah Buti kemarin. Yang mana itu? Yang Tentang apa? ya yang konsep ketuhanan itu sih, tapi kan udah terjawab, jadi ya nggak tahu mau nanya apa lagi, belum ada Iya, jadi jalan. begini. Saya mau kasih tahu ya. Kalau di tempat kami, Yesus mengatakan ya, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yesus berani ngomong kayak gitu karena apa? Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nih saya bacakan ayatnya ya. Saya bacakan, nggak usah di-share, bacakan aja. Kenapa? Kami mengenal Allah yang Tritunggal karena firman itu telah menjadi manusia. Jadi Tuhan kami itu datang Bukan ke gini, bumi.
gini loh Bu, yang masih menjadi pertanyaan saya itu, kenapa tidak langsung mengaku sebagai Tuhan saja secara terus terang gitu kan? Jadi tidak perlu penjelasan yang bertele-tele gitu. Nah, karena apa? Karena dikatakan ya, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, itu di Markus berapa saya lupa ya. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah maksud kedatangannya sesuai dengan semua planning besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di dalam Yesaya 43 dikatakan ya, 43 ayat 10 kalau nggak salah ya, aku akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu, gitu kan? Sudah dikasih tahu ya, di dalam Mika kalau nggak salah itu ya, Tuhan akan datang menjejak-jejakkan kakinya ke bumi ya. Nah, di dalam saya sih kalau ini nggak terlalu ini ya, di dalam Yesaya juga dikatakan bahwa dia adalah penebus dan juru selamat, dia akan merupakan korban penebus salah gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih harus menjadi korban penebus salah? Karena sejak dari awal peradaban manusia, Tuhan sudah sendiri menetapkan kepada kita ya bahwa darah itu merupakan simbol. Darah itu merupakan perlambang nih, sudah dikasih tahu ya. Ini ya di dalam Kejadian 7 itu ya. Tetapi ini saya bacakan ya. Dikatakan ya di sini ya, di mana ayatnya sebentar ya. Dengan dia dalam bahtera itu dan berkuasalah atas air. Aduh, mana dia kecil sekali tulisannya. Ya. Air bah kecil sekali tulisannya. Tetapi ya 9 ya. Perjanjian Allah dengan Nuh gitu kan. Nih ya. Demikianlah tulisannya, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjiannya yang kuadakan antara aku dengan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, di atasnya ya. Aduh, mana sih Bapak itu 9 yang itu ya Pak, dengan perjanjian dengan darah itu di mana Pak? Sofi, perjanjian dengan darah itu di mana Sofi, di Imamat berapa tuh? Imamat 17:11. Ya, Imamat 17:11 ya itu dia. Saya kalau yang di Keluaran 7 enggak, tulisannya kecil sekali ya. Imamat 17:11 nih, tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu ya. Diam ya. Imamat 17 ayat 11 ya. I will read it for you gitu kan. Nah, ini dia ya. Karena nyawa makhluk, nah itu dia. Sekali lagi. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Nah, itu dia Pak Alayubi ya. Ya. Jadi sekali lagi Pak Alayubi ya, karena sekali lagi ya, Imamat 17 ayat 11. Dikatakan karena nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Nah, itu di dalam Keluaran 7 itu, Keluaran 9 kalau nggak salah ya, dikatakan bahwa darah itu adalah perlambang nyawa ya. Ketika orang punya darah, orang itu hidup. Nggak ada darah dalam daging, tidak ada kehidupan gitu loh. Itulah sebabnya darah itu sudah dipersiapkan merupakan perlambang. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa minum darahku dan makan dagingku, mereka akan mempunyai hidup yang kekal. Karena darahku adalah betul-betul makanan, dan darahku adalah betul-betul minuman, dan dagingku adalah betul-betul makanan gitu. Kenapa begitu? Karena Yesus telah memberikan darahnya itu untuk membuat kita hidup kembali. Karena apa? Ketika orang berdosa itu dianggap bahwa ketika orang tidak ada darah dalam dagingnya, dianggap bahwa mereka tidak ada kehidupan. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dan hidup itu ada di dalam darahnya gitu loh Pak. Ya, jadi di luar itu Bapak mencari keselamatan dengan cara Bapak ya menebus dosa Bapak, tetapi nggak akan membawa kepada keselamatan. Karena Alkitab telah menyatakan ya, Rasul Petrus mengatakan, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh keselamatan gitu loh Pak. Ngerti nggak maksud saya? Jadi semuanya itu dengan darah. Bahkan Raja Daud nih Pak ya. Raja Daud di dalam Mazmur 49 dia dengan jelas mengatakan begini loh Pak. Ini raja, ini dia raja itu juga sebagai nabi ya, karena dia sudah diurapi, jadi dia dianggap nabi karena dia bernubuat juga ya.
Mazmur nih, tak bacain. Ya, ini sebentar ya Pak ya. Bentar. Alkitab saya mah. Saya pakai HP aja dah. Bentar ya, nih Pak ya, sebentar ya Pak. Ya silakan Ibu Sofi, tambahin Bu Sofi, nanti saya tinggal nambahin. Ibu Sofi, kalau mau menambahkan Pak, Pak siapa Pak? Ya silakan. Tentang darah Bu. Belum dengerin tadi. Apa yang mau diinin Bu? Mungkin Setara. aku mau nanggepin. Darah. Kenapa harus dengan darah? Keselamatan kenapa harus dengan darah? Nggak bisa dengan yang lain. Dia harus nggak bisa. Karena nyawa itu ganti nyawa kata Tuhan. Jadi ketika kita berdosa, itu kita dijual ke dalam kerajaan maut. Jadi kita itu dijual dengan cuma-cuma, ada di bawah kekuasaan iblis. Karena itu untuk menggantikan itu nggak bisa ditebus dengan yang namanya emas, perak, nggak bisa. Nyawa itu harus ditebus sama nyawa. Nah di dalam perjanjian lama yang bisa menebus adalah darah binatang, karena hanya darah orang yang tidak bersalah, yang nggak punya dosa, yang bisa menebus orang yang berdosa. Itu prinsipnya. Jadi nggak bisa orang berdosa menjadi penebus orang berdosa, nggak bisa. Harus ditebus oleh yang tidak berdosa. Karena itu di dalam perjanjian lama kalau kita lihat korbanot atau pembunuhan hewan, korbanot yang pertama itu ada di Kejadian 3:21 ya, dimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tahu mereka telanjang, mereka berusaha untuk menutupi dosanya dengan daun-daun ara, melambangkan usaha mereka sendiri, tapi Tuhan tidak berkenan. Ya, Miss Hadasa, ini device not connected ya, Miss Hadasa. Ya, lanjut. Oke. Dan Tuhan gak berkenan dengan usaha Adam ini, kemudian dia membunuh binatang dan melumuri Adam dengan darah segar dari binatang itu, menjadikan kulit dari binatang itu pakaian. Jadi ada nyawa yang mati pada hari itu untuk menggantikan supaya Adam dan Hawa tidak langsung mati pada hari itu juga. Nah, ini merupakan prototipe atau prototipe dari kabar baik yang pertama, bahwa nanti akan ada seorang anak domba yang tidak bersalah yang akan menjadi pengganti bagi dosa mereka, akan menebus mereka. Ini baru prototipenya saja. Dan itu kita melihat di Kejadian 4, di mana Kain dan Habel memberikan persembahan. Kain memberikan persembahan dari hasil usahanya sendiri, ya, dari buah-buahan, sayur-sayuran. Ini juga melambangkan amal baik, usaha untuk berkenan. Jadi korbanot itu, kata korbanot itu artinya to draw near atau datang mendekat kepada Allah. Ya, jadi kata korban di dalam Alkitab itu beda dengan imajinasi kita tentang korban. Kalau korban itu kan kayak korban tuh kayak objek penderita. Korban tabrak lari, korban laki-laki kan gitu. Di dalam Alkitab kata korban ini artinya to draw near, dari kata karaf. Jadi artinya untuk datang mendekat. Nah, untuk datang mendekat kepada Allah itu ada mediatornya. Ada perantaranya. Ya, di dalam perjanjian lama jelas ketika pada hari persembahan korban, artinya ketika pada hari mereka harus datang untuk mendekat kepada Allah, mereka harus membawa sesuatu, ada mediatornya. Ya, karena Allah itu roh, yang dibawa adalah nyawa. Ya, nyawa. Makanya ketika dikatakan korban itu dicium, baunya harum oleh Allah, itu menyenangkan hatinya. Nah, ini di dalam Kejadian 4 pada kisah Kain dan Habel itu jelas sekali korbanot prototipenya adalah darah anak sulung kambing domba Habel. Makanya persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima, antara lain karena itu tadi mengandung darah, mengandung prototipe. Jadi Habel itu menubatkan tentang nanti akan datangnya seorang Mesias. Jadi dia menaruh iman dan pengharapannya. Terus menerus secara temurun. Kemudian Nuh, ya, Nuh bagaimana caranya dia bersyukur, dia juga mempersembahkan hewan korban di Kejadian 9. Kemudian begitu juga dengan Abraham, berkali-kali dia mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban sebagai prototipe daripada kedatangan Sang Mesias, terutama di Kejadian 22. Harus dengan nyawa, ya, karena nyawa itu harus dibayar nyawa, kata Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan kalau ada orang yang membunuh, ya, misalnya kita nih membunuh, ya, itu harus nyawamu ganti nyawamu. Jadi nyawa itu harus diganti nyawa, nyawa bayar nyawa. Itu hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Gitu, nggak bisa digantinya pakai duit, apalagi pakai amal perbuatan, nggak bisa.
Nih, Raja Daud aja nih bilang begini ya. Raja Daud bilang begini ya di dalam Mazmur 49. Tak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menggarap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Nah, ini kuncinya ya. Tetapi Allah atau Elohim akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati sebab ia akan menarik aku, ya. Tadi kuncinya yang ayat 8, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Yang bisa membebaskan itu dikatakan, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman orang mati. Nah itu, keselamatan orang Kristen itu adalah karena kasih karunia. Tidak ada satupun link di dalam Alkitab, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, mengatakan bahwa keselamatan itu bisa dicari sendiri, Pak Ayubi. Kagak ada, Pak. Ya, nggak bisa, nggak ada linknya. Karena semuanya sudah disosialisasikan dengan darah. Cara dia menyelamatkan kami yaitu dengan darah. Karena apa? Karena darah itu perlambang hidup. Ya, darah itu ada darah, ada hidup. Ada darah Yesus, kami selamat. Selamat itu kan dikatakan memperoleh hidup yang kekal. Ya, terima kasih. Sebagai keimanan Bu Uti ya saya hargai. Ya. Nah, sekarang keimanan Bapak bagaimana? Apa yang Bapak harapkan? Kan sudah dikasih tahu di tempat kami dikatakan, Bapak akan binasa dengan harta segala kegemilangan Bapak tanpa diselamatkan. Itu sudah. Bentar, saya tambahin. Iya. Saya tambahin. Konsep agama-agama di dunia itu melakukan amal atau perbuatan baik. Jadi bottom up. Jadi mereka berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya selamat, supaya masuk surga itu harus dengan amal, perbuatan baik dan sebagainya. Pandangan Judeo-Christianity atau pandangan Alkitab tidaklah demikian. Ya, Yesaya 4 mengatakan segala amal saleh itu seperti kain kotor di hadapanku. Ya, jadi dikatakan enggak berguna kecuali kamu ditebus dulu. Makanya Yesus mengatakan kamu harus dipindahkan dulu dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Ya, baru dari situ ketika kamu sudah dipindahkan, kamu sudah bisa melihat kebenaran itu, kamu menerima jalan penebusan itu, baru kamu bisa berbuat baik. Jadi berbuat baik itu adalah buah daripada pertobatan kita. Ya, jadi tidak bisa dengan amal perbuatan baik karena di hadapan Tuhan. Nah, ini bedanya agama-agama dengan kekristenan. Agama-agama itu mempunyai satu doktrin bahwa mereka itu takut kepada penghakiman di akhir zaman. Jadi mereka berusaha bagaimana caranya nanti supaya kalau mereka pada percaya akhir zaman ya, Bu Uti ya, percaya pada akhir zaman ini ada penghakiman nanti kan aku setelah mati aku akan diadili. Prinsip Kristen Judeo-Kristen pandangan kita tidak demikian. Penghakiman itu bukan nanti di akhir zaman. Orang Kristen sudah bebas dari penghakiman. Ya, orang Kristen itu menghadap tahta pengadilan Kristus bukan untuk dihakimi tapi untuk menerima upah sesuai dengan apa yang dia lakukan di bumi. Penghakiman itu sudah dijatuhkan Tuhan di dalam kitab Kejadian. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka seluruh dunia ini sudah terputus hubungannya dengan Allah. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, maka sudah dideklar kemerdekaan atas bumi. Bumi sudah lagi tidak mau dibawa otoritas Tuhan, tapi dibawa otoritas iblis. Segala kerajaan yang ada di bumi ini sudah diserahkan ke dalam otoritas iblis. Jadi bersamaan dengan jatuhnya Adam, itu semua manusia mati dan terhilang di hadapan Allah. Maryam 71 harus masuk neraka semuanya. Ya, makanya ketika Yesus datang, dia mengatakan begini, ini Muslim ya Bu ya.
Iya, Muslim Ayubi. Oke. Ketika Muslim. Yesus datang, Yesus mengatakan begini, aku turun dari surga, aku turun ke dalam bumi, ya, aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup. Loh, kita kan sudah hidup, kok Yesus mengatakan supaya kamu mempunyai hidup? Yang dia masuk adalah hidup yang kekal. Dia menebus kita dari kematian kekal. Apa itu kematian kekal? Kematian kekal di dalam kitab Wahyu dikatakan kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu artinya setelah tubuh kita mati. Ini kematian pertama, ya, kematian jasmani. Ada kematian kedua. Apa itu? Terpisah dari Allah selama-lamanya dan masuk ke dalam neraka yang kekal. Ini yang ditebus Yesus. Malah Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan, sesungguhnya kalau kamu tidak minum darahku, ya, kamu tidak minum darah anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu. Karena kehidupan itu datang daripada Yesus. Nah, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, Zoe itu. Kalau kamu nggak makan, aku pohon kehidupan. Kamu nggak makan buah dariku, mati loh. Karena dia itu adalah pohon kehidupan, ya, yang ada di dalam taman di Eden. Jadi tanpa Yesus tidak ada pengharapan. Ya, tanpa Yesus kamu tidak akan bisa diselamatkan. Amin. Tanpa Yesus Maryam 71 akan berlaku atasmu. Ya, Ya. Tuhan Yesus. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Ya, Yesus sudah ngomong. Dan Yesus mengatakan, bukan aku yang akan menghakimi kamu, melainkan firmanku sudah menjadi hakimnya. Sebab kamu tidak percaya di dalam nama anak tunggal Allah. Begitu Pak Ayubi. Ya, memang konsep keselamatan di dalam Kristen dan Islam juga berbeda gitu. Kalau tadi kan yang disampaikan konsep apa keselamatan dalam Kristen. Di dalam Islam tidak ada keselamatan, Pak. Dalam Islam tidak ada keselamatan. Kata siapa? Ada, Bu. Ada konsep keselamatan. Tidak ada, Pak. Nabi Bapak saja tidak selamat kok. Bapak mau mengharapkan selamat dari mana? Ada, Bu, di Al-Baqarah ayat 25, Bu. Pak, Nabi Bapak aja tidak selamat kok. Bapak bisa selamat dari mana? Bapak aja masih berdoa untuk Nabi Bapak supaya selamat kok. Bagaimana mungkin, Pak? Bapak aja masih mendoakan Nabi Bapak untuk selamat. Ini, Pak Ayubi, saya kasih satu ayat. Selamat, bukan selamat. Sebentar. Saya kasih satu ayat ya, Pak. Yesus mengatakan begini, Pak. Tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga. Kecuali dia yang sudah turun dari surga. Dia yang tahu jalannya. Jadi kalau Nabi Bapak itu tidak turun dari... Sebentar. Nabi Bapak itu berbeda dengan Yesus, Pak. Yesus adalah Sang Firman yang turun ke dunia. Yesus mengatakan, aku dari atas... Sebentar. Ya, ini saya beritakan jalan keselamatan di dalam Alkitab. Ya, karena Nabi Bapak jelas tidak ada keselamatan. Ya, Bapak aja masih berdoa untuk dia. Yesus mengatakan, tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga, Pak. Bapak mau nyari lewat apapun tidak bisa. Nabi Bapak aja nggak tahu jalannya. Ya, makanya Nabi Bapak selalu minta ditunjuki jalan yang lurus. Yesus mengatakan, tidak seorang pun tahu jalan naik ke surga. Kecuali, Pak, ada orang dari surga itu yang turun. Menunjukkan kamu jalannya. Makanya Yesus mengatakan, menurut Ibu kan seperti itu, saya hargai, tapi kan kita bukan menurut saya, Pak. Contohnya, Pak, ketika kita ke Amerika misalnya, saya lebih percaya orang Amerika yang sudah di sana dibanding orang Indonesia nggak pernah ke Amerika. Ya, saya lebih percaya omongannya orang Amerika. Kenapa? Itu dia tinggal di sana, dia penduduk sana. Dia ngerti betul, nanti kamu makannya di sini, hotelnya di sini, nanti kamu begini, kamu nanti ngurusnya begini, kamu urus. Saya lebih percaya dia, Pak. Kenapa? Dia warga kerajaan sana. Yesus mengatakan, aku turun dari surga, aku turun dari atas, aku datang dari atas, kata Yesus. Kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini dan kamu dari dunia ini, kata Yesus. Maka Yesus mengatakan, maka itulah Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab kamu tidak percaya aku telah turun dalam rupa manusia. Jadi Bapak tidak bisa berharap keselamatan ada di luar Yesus. Keselamatan itu sudah dikunci, Pak, sama Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, kalau menurut Ibu begitu ya silahkan. Tapi kan kita kan ada perbedaan. Pak, ini untuk apa kita bicara kalau Bapak masih mengatakan kalau menurut Ibu ini logika, ini data yang real, data yang fakta memaksa Bapak untuk berpikir, Pak. Ya jelas ya. Gampangannya begini saja, Pak. Saya lebih percaya Yesus. Kenapa? Semua nabi-nabi mati. Makanya Yohanes 8 mengatakan, Yesus berkata begini, akulah roti hidup yang turun dari surga.
Yesus nih ngomong, aku ini roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya, dia akan memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lalu orang Yahudi komplain, loh, kamu kok bisa ngomong barang siapa menuruti firman-Mu, percaya kepadamu, mempunyai hidup yang kekal? Kemudian orang Yahudi bertanya, adakah kamu lebih besar daripada bapa kami Abraham atau dari para nabi-nabi? Bapa kami Abraham sudah mati. Begitu juga dengan para nabi-nabi. Kemudian orang Yahudi bertanya kepada Yesus, dengan siapakah engkau hendak menyamakan dirimu? Kemudian Yesus mengatakan demikian, amin, amin. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus itu turun dari atas. Dia adalah sang firman. Dia adalah Allah dalam rupa manusia. Sama seperti di Quran Bapak. Surah Al-Hadid, surah 57, ayat yang ketiga. Allah Bapa menyatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Di dalam pandangan Judeo-Christianity, Pak, di dalam Alkitab, Allah itu ada dua, Pak. Yang tidak kelihatan, itu orang Yahudi menyebutnya Sang Bapa. Yang tidak semua orang bisa mendengar suaranya, tidak seorang pun bisa melihat wajahnya. Yang zohir, Pak, yang kelihatan, itu orang Yahudi menyebutnya Sang Firman atau Davar Elohim. Orang Yahudi menyebut yang menemui nabi-nabi, itu bukan Bapa. Bukan Bapa di surga. Yang menemui para nabi, yang selalu menampakkan diri pada para nabi, itu disebut mereka Sang Firman atau yang zohir, yang kelihatan. Ya, makanya Yesus itu, sebentar, makanya Yesus itu disebut, dia adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Amin. Yesus itu adalah the visible image of the invisible God. Ya. Gitu, Pak. Ya. Ya, lo Sophia. Ya, Pak Aku Ayubi. lagi ini. Pak Ayubi. Kenapa? Kisah 25 nabi lagi. Pak Ayubi. Ya, Ya, gimana? sebentar, Pak ini Islam. mau bertanya. Ya, kita minta tanggapan Pak Ayubi dulu ya. Abang, Untuk Pak Islam. Bang ya, Abang ya. Jadi Ini siapa nih? Tanggapan ya, tentang apa? saya Oh ya, saya sama dulu sebentar ya. Tunggu giliran Selamat Pak Islam sore dulu. Pak Edi Daud, Pak pencari kebenaran, Pak Islam selamat sore. Selamat sore, Saya mau tanya Pak Edi, ya, Shalom. Pak Edi Daud, ya Yesus Tuhan ya Pak Edi Daud. Amin. Amin. Ya, Amin. Pak pencari kebenaran Yesus, apakah Yesus Tuhan Pak? Ya, Yesus Tuhan. Amin. Ya, ya silakan Pak Islam, Pak Ayubi, kita bicara aja di sini ya, nggak usah tunggu-tunggu Ya, di saya komando. bertanya kepada Sophia. Jadi, menurutmu apakah Tuhan itu kira-kiramu perlu disembah? Kalau menurutmu? Tuhan itu tidak perlu disembah, Pak. Pertanyaannya, aduh, minta amplop. Ya, jadi Tuhan di dalam Alkitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau Bapak baca Alkitab tidak pernah dikatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Ada nggak ya Bu ayatnya akulah Tuhan, sembahlah aku? Kagak, Jangan Yesus orang deh. dia, Di perjanjian lama, perjanjian lama. Iya, jarang ada berapa kata cuma sembahlah aku tuh cuma bisa dihitung, Pak. Nggak ada dia Tuhan malah ngomong sembahlah aku. menunjukkan kasihnya, sisanya malah menunjukkan kasihnya. Nggak ada, Bisa nggak ada. dihitung sih. Nggak ada ya? Ya, tidak pernah Tuhan Jadi- ngomong sembahlah aku. Jadi, Yesus itu sama Abraham itu apa bedanya, Bu? Loh, Abraham itu manusia, Pak. Yesus itu anak Allah. Yesus itu firman. Sofi. Hakikatnya sang firman. Yang sabar ya Bu Sofi. Saya sudah sangat sabar loh ini, Pak. Sebenarnya gini ya, dari tadi itu saya ngedengarnya itu sebenarnya lebih ke apa ya, ke monolog aja gitu. Jadi sebenarnya jadi nggak ada diskusi gitu. Ya, silakan. Karena Pak. Bu Uti yang ngomong menyampaikan sesuatu. Oke, sekarang saya mau tahu. Sekarang saya mau tahu. Ya, konsep keselamatan dan konsep dosa di dalam Islam. Bapak jelaskan. Kan Ya, Pak konsep Ayubi. keselamatan kan di dalam Islam itu ya syaratnya ada dua. Yang pertama iman dan yang keduanya amal soleh gitu. Harus ada dua-duanya. Ya, tadi kan saya udah bilang Pak, ya Daud aja mengatakan tak seorang pun mampu memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak, tak seorang pun bisa memberikan, tak seorang pun bisa memberikan tebusan kepada Allah. Sebentar, Bu, jangan ambil dari Alkitab, Bu. Saya tanya ya, Pak Aliubi. Perspektif Islam ini. Sebentar. Keselamatan itu kan artinya Bapak masuk ke surga, toh? Betul nggak? Iya,
Iya betul. Ya, tetapi di dalam hadis Bapak dikatakan bahwa Allah Bapak itu sudah menentukan bahkan sebelum Bapak lahir. Bapak itu ke surga atau ke neraka itu sudah ditentukan tuh Pak. Bukan karena amal baik. Bahkan di dalam hadis Bapak, Nabi Bapak mengatakan demikian. Ada seorang nih, orangnya baik, melakukan amal perbuatan penghuni surga katanya. Seumur hidupnya dia berbuat baik, beramal, nggak marah gitu ya. Saya kan sudah. Tapi gini Pak. Tapi karena takdir Allah sudah menentukan dia masuk neraka, kurang sejengkal dia dari surga, kata Nabi Bapak, dia masuk neraka. Tapi ada orang yang melakukan perbuatan penghuni neraka seumur hidupnya, jahat, pembunuh, perampok, pezina, pokoknya semua ada dia, pemabuk. Tapi karena takdir Allah sudah menentukan dia masuk surga, kurang sejengkal dari neraka. Takdir Allah itu mendahului orang itu sehingga dia itu bisa masuk surga. Loh, piye iki, Pak? Jadi masuk surga itu sudah ditentukan, bukan karena amal perbuatan apa karena apa, tapi Bapak bilang iman. Saya jawab itu dalam Islam. Ada di surat Al-Baqarah itu Bu, ayat 2. Islam. Gini Bang, Ibu Sofia ini. saya yang jawab. Ngomongnya berebut saya yang sebentar. jawab. Ya, sebentar. Saya sebentar lagi closing Bu Tuti. Ya, Pak Islam saya jawab. Begini. Sebentar Pak Islam, sabar. Pertanyaan. Pak Islam sabar dulu Pak Islam. Ini tidak mengetahui. Jadi dia saya yang jawab. berbicara saja Bu Tengok. Jadi saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya. Ada jelaskan. Saya jawab Pak Bu Sofi. Jadi dia Ibu Sofia ini tidak mengerti masalah Islam. Bentar Pak Islam ya, satu-satu ya. Oh, Pak Islam sabar ya. Kamu Pak Islam, kamu tanya apa artinya nama Adam aja kamu nggak tahu, sok-sok tahu. Oh, kamu saya tanya Adam artinya apa, kamu nggak tahu, sok tahu kamu. Ini tadi kan pertanyaan Islam. Apakah Tuhan itu minta disembah? Nah, ini saya mau perbandingan ya, Pak Islam. Ini kalau menurut Al-Quran, dicatat Pak Islam, Allah itu kan minta disembah. GS 21 ayat 25, GS 20 ayat 14, GS 21 ayat 92, GS 29 ayat 56, masih banyak bahwa pribadi yang minta disembah menurut Al-Quran itu kan Allah SWT, selalu sembahlah aku, kan seperti itu. Itu ayat tadi sudah saya. Maksud saya begini. Nah, sekarang sebentar sabar dulu. Nah, Anda kan mau tanya tentang Alkitab. Menurut Alkitab, pribadi yang minta disembah itu siapa? Nah, minta Bu Hadasa saja yang bacakan, Bu Hadasa. Bu Hadasa? Oh, atau nganu Putih. Ya, jadi begini. Matius 4 ayat 8 saya minta dulu Bang ya. Sebentar ya. Bu Sofia, saya tanya dulu. Anda lebih pandai daripada Islam. Anda mau saya tanya satu? Sebentar, Anda sudah belajar. Dimut aja Pak dulu. Islam, sabar Pak Islam. Ini lagi mau dijawab Pak. Belum selesai Pak. Maaf Pak, tolong sopan sedikit. Jangan disela-sela. Sabar Pak. Sabar, tahan diri Pak ya. Ini masih banyak kawan-kawan yang lain kok. Ya, Matius 4. Ya, Matius 4 ayat 8 sampai ya, tak bacain ya. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Ya, ini ya. Tulisannya kecil banget ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Nah, gitu ya. Kemudian Lukas 4, Bu, satu lagi, Lukas 4, 6 sampai 7. Ya, Lukas 4 ayat 6 sampai 7. Nah, ini dia ya. Ayat 6. Katakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki, jika engkau menyembah aku. Seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ya, itu dia. Dia sampai memberikan segala supaya disembah. Jadi di sini sudah jelas Pak Islam, siapa pribadi yang minta disembah. Ya, yang minta disembah-sembah itu di Al-Quran sama di Alkitab. Ya, sudah terjawab ya. Silakan dilanjut.
Jadi begini Ibu Sophia, Anda kalau seolah-olah Anda mengerti tentang Islam, jadi saya tanya dulu, lam itu apa? Apa artinya itu lam? Lam itu artinya lambemu turah, Pak. Lam itu singkatan dari lambe turah. Saya bacakan ya, ini adalah hadis Sahih Al-Bukhari, tadi yang saya klaim. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3. Bu Uti tadi bisa dibentangkan. Bisa dibentangkan tadi. Ya, di mana? Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3085 yang saya kasih ke Ibu. Miss, sekarang pasti benar dong. Kita sudah ngomong lam Ibu turah kok. Ya, itu apa Sofia itu? Aku bacakan ya. Aku bacakan ya. Tafsiran lam apa? Ya, bacakan aja. Sekarang soalnya banyak yang hilang. Kemarin saya telah bercerita kepada kami, Umar bin Hafs telah bercerita kepada kami, bapakku telah bercerita kepada kami, Al-Amashi telah bercerita kepada kami, Said bin Wahab telah bercerita kepada kami, Abdullah telah bercerita kepada kami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dialah orang yang jujur dan berita yang dibawanya adalah benar. Setiap orang dari kalian telah dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi sikot. Bukan menjadi sikot, ini menjadi alaqah ya, menjadi darah, gumpalan darah. Selama itu pula kemudian apa ini, segumpal daging. Ya, lambemu jangan turah dulu Pak, sebentar saya bacakan dulu. Selama itu pula kemudian Allah katanya mengirim malaikat yang diperintahkannya dengan 4 ketetapan. Jadi pada waktu di dalam kandungan itu Anda itu sudah ada diperintahkan huruf lam. Shut up. Sudah saya katakan, lam itu artinya lambemu turah. Oh, sudah saya jawab, kok Anda masih kurang puas itu loh. Loh, pasti benar. Mana buktinya? Mana buktinya jawaban saya salah? Lam itu artinya lambemu turah, Pak. Salah itu. Ya, saya bacakan dulu ya. Ini Nabi Anda sendiri ini mengatakan tadi yang Pak Al-Ayubi mengatakan kita keselamatan ada 2, dengan iman dengan amal. Itu tidak benar. Ya, karena dikatakan ya, pada waktu kamu masih sikot, ya, masih sikot, Allah itu mengirim malaikat untuk menulis 4 ketetapan. Amalnya, rezekinya, ajalnya, kemudian sudah apa? Sengsaranya, bahagianya, kemudian baru dititipkan roh katanya. Nih, dan sesungguhnya ya, seseorang akan ada yang beramal dengan amal-amal penghuni neraka. Jadi itu dia tuh melakukan perbuatan jahat seumur hidupnya. Hingga tidak ada jarak antara dirinya. Kamu diam dong. Kamu ini nggak tahu sopan ya, makanya lambe turah kamu. Kenapa? Turunin Bu. Lambe turah nih memang. Kamu diam dulu. Saya bacakan dulu hadisnya. Bu Uti, maksud saya, pertanyaan saya itu huruf lam itu di dalam keterangan di dalam lam itu artinya lambe turah. Saya sudah jawab. Lam itu artinya lambe turah. Kamu sudah diam. Ya, sekarang saya mau jawab pertanyaan Pak Al-Alubi tadi. Ya, dikatakan gini nih, seseorang ya seumur hidupnya melakukan amal penghuni neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sejengkal saja. Jadi dia sudah mau masuk neraka nih. Tetapi ketetapan takdir ya di catatan Allah tadi yang ditulis malaikat itu mendahuluinya hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga kemudian masuk surga. Jadi percuma ya kamu melakukan seumurmu perbuatan baik, ini kebalikannya nih. Dan ada juga seseorang yang beramal dengan amal-amal penghuni surga hingga tak ada jarak. Tuh kan kamu lambemu turah. Tolong dong, lambemu jangan turah dulu, sebentar. Hingga tak ada jarak antara dirinya dengan surga. Jadi seumur hidup dia beramal baik. Ini orang baik nih. Seumur hidupnya. Hingga jarak antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal. Dia udah mau masuk surga nih. Tetapi karena sudah ada ketetapan takdir daripada Allah dia masuk neraka, ya, hingga dia harus beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk neraka. Jadi kalau Bapak mengatakan seumur hidup Bapak tadi, siapa tadi Pak Al-Ayubi tadi mengatakan, kita selamat dengan iman, dengan amal, bohong. Ya, Anda itu sudah ditetapkan Allah, Pak. Kalau ketetapan Allah Bapak mengatakan Anda masuk neraka, ya tetap aja masuk neraka. Ini buktinya nih. Ini hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3085. Oke, saya tantang Pak Al-Alubi. Bapak mengatakan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3085 ini bohong, Pak?
Bukan, biar jelas coba bacakan dulu saja. Siapa-siapa yang mengerjakan Jelas perintahku kata Allah, maka surgalah tempatnya. Jadi ini jangan. Ya, sekarang Bapak jelaskan. Kalau gitu Bapak jelaskan. Oke, Bapak jelaskan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3085 ini. Barang siapa? Pak, Bapak jelaskan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3085 ini. Kenapa Bapak melakukan amal, tetapi Bapak sudah ditakdirkan masuk neraka, ya tetap aja masuk neraka, gitu loh pertanyaan saya. Jadi, jawab dulu, Pak. Allah ini maha kuasa atas segala-galanya, jadi maha pengampun. Cuma idealisme Bapak, asumsi sendiri, Pak. Apa yang Bapak mau percayai doang itu. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Pertanyaan saya enggak itu, Pak. Aduh, lampu turun tuh. Allah memaafkan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya. Dengar dulu. Kupingnya dengar dulu. Pak Islam. Pertanyaan saya bukan itu. Bukan. Pertanyaan saya itu Bapak jelaskan. Bu, tolong dibentangkan hadisnya, Bu. Sahih Al-Bukhari nomor 3085. Suruh mereka jelasin. Ini soalnya sulit. Nanti saya mental nih, Bu. Lagi nggak tahu, hadis susah dibuka dari kemarin. Ntar. Coba Miss Hadasa mungkin bisa sharingkan. Hadis itu mau direvisi, Buti, mau direvisi. Iya. Kemarin yang soal itu ya saya bilang kenapa banyak yang hilang. Saya itu nggak ada lagi. Saya buka nggak ada banyak. Al-Bukhari berapa, Bu? Ya coba, mudah-mudahan masih hadis ada ya. Sahih Al-Bukhari nomor 3085 di ini aja, Miss Hadasa di hadis.id aja. Nih, ini ada kok. Ada ya? Ya, saya share ya. Fokus, jangan kemana-mana ya. Pertanyaan saya pada hadis ini. Kalau Anda menolak hadis ini, katakan saya tidak menerima hadis ini hadis palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, maaf segala-galanya. Jadi walaupun banyak kesalahan manusia, Allah memaafkan, mengampunkan. Sabar ya. Nih. Pertanyaan saya bukan itu. Ini Sahih Al-Bukhari kan? Al-Bukhari 3085. Oke. Bacain, Miss. Nih, saya bacain ya. Telah menceritakan kepada kami sampai Abdullah. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah dialah yang orang yang jujur dan berita yang dibawanya adalah benar. Setiap orang dari kalian telah dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi perut ibunya 40 hari. Ikut. Selama itu pula kemudian menjadi mulhah, segumpal daging. Selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan dengan 4 ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan sengsara, dan bahagianya, lalu ditiupkan ruh kepadanya. Dan sungguh, seseorang akan ada yang beramal dengan amal-amal penghuni neraka hingga tak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sejengkal saja, lalu dia didahului oleh catatan dalam kurung ketetapan takdirnya hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga kemudian masuk surga, dan ada juga seorang yang beramal dengan amalan-amalan penghuni surga hingga tak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sejengkal saja, lalu ia didahului oleh catatan atau ketetapan takdirnya hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk neraka. Ya, ini hadis ini berhubungan dengan Sunan Abu Daud 4081. Siapkan satu lagi, Miss. Hadis Sunan Abu Daud 4081 bahwa Allah itu sudah menetapkan siapa saja yang masuk neraka dan surga. Itu pertanyaan saya, Pak Al-Aryubi, silahkan jawab bagaimana konsep keselamatan di dalam Bapak yang katanya dengan iman dan amal. 4081. Mungkin Bu Sofi untuk biar menegaskan hadis Muslim 4969 ya nanti ya Bu ada saya. Ini saya mau bacakan dari Al-Quran sendiri ya, ada 2 nih ya.
Al-A'raf 178, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Ya, 1 Araf 186, barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberikan petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, itu dia. Nah, itu tampilkan sekali lagi ya, hadis Muslim 4969 coba. Saya 4969. Hadis Muslim 4969. 4969. Oke. Nih. Ya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Loh. Nah, yang jadi penebus siapa di situ, Bu Hadasa? Kita orang bukan kita ya, Nasrani sama iya, Yahudi. Yahudi. Makanya saya mau lari aja nanti daripada jadi penebusnya. Silakan dilanjut. Ini Nasrani loh, bukan kita, Bu. Nasrani. Nah, yang satu lagi dibaca ya, Bu Sophia. Yang Sunan Abu Daud 4081 ya, teman-teman. Ini dari sanadnya dari Abdullah Al-Kanabi. Sampai terakhir Umar Ibnul Khattab pernah ditanya tentang ayat ini. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Di QS Al-Araf 172, Al-Kanabi membaca ayat tersebut. Lalu Umar berkata, aku juga pernah mendengar Rasulullah ditanya tentang ayat itu. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya Allah menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggungnya dengan tangan kanannya, hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Kemudian Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk surga, dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Setelah itu Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk neraka dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, lalu untuk apa gunanya beramal? Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, maka ia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk surga. Sehingga ia mati dengan amalan penduduk surga lalu memasukkannya ke dalam surga. Dan jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka, maka ia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga ia mati dengan amalan penduduk neraka, lalu memasukkannya ke dalam neraka. Telah menceritakan kepada kami bla bla bla, dan seterusnya. Aku bersependapat dengan Umar bin Khattab. Udah, selesai sampai situ. Ya, Ibu. Pertanyaan saya, Allah Bapa sudah menciptakan penduduk surga dan neraka sejak sudah takdir itu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dengan iman dan amal bisa selamat? Dia begini, jadi Anda saya katakan tidak mengetahui. Jadi bahwasanya takdir itu ada sudah yang ditetapkan dan ada takdir yang belum ditetapkan. Jadi Anda tidak mengetahui. Begitu. Takdir kok pelimpan Pak Islam. Takdir kok. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya untuk masuk surga dan neraka itu sudah ditetapkan Allah, Bapak, bukan? Kan sudah saya katakan ada takdir itu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan takdir Anda jadi laki-laki, perempuan Anda miskin, kaya, bukan begitu, Pak. Bukan Anda cacat atau apa. Pertanyaan saya bukan itu. Bukan Anda memilih jadi laki-laki. Itu bukan takdir seperti yang saya tanyakan. Enggak. Spesifik. Jawab spesifik.
Takdir untuk masuk neraka dan surga itu merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa apa bukan? Takdir itu sama itu, walaupun takdir surga atau neraka. Pertanyaan saya bukan itu. Bapak jawab, itu takdir sudah ditetapkan Allah sebelum Anda lahir bahwa Anda harus masuk surga atau neraka. Itu sudah ditetapkan Allah Bapak apa bukan? Ada yang ditetapkan. Pak, pertanyaan saya bukan itu, Pak. Aduh, Bapak nih EQ-nya berapa sih? Pertanyaan saya spesifik. Pertanyaan saya untuk masuk surga dan neraka itu sudah ketetapan Allah Bapak apa tidak? Kan sudah saya katakan. Masuk surga siapa? Ada ketetapan, ada yang belum ditetapkan. Kan sudah saya katakan. Tapi kamu pertanyaan saya masuk surga neraka, Pak. Aduh, pusing aku. Anda tidak mengerti. Makanya minum yang tidak mengerti itu Anda, Pak. Dari hadis tersebut, sebentar. Dari hadis tersebut jelas, dari hadis tersebut pertanyaan saya bukan itu, Pak. Pertanyaan saya untuk masuk surga dan neraka itu merupakan takdir yang sudah ditetapkan Allah Bapak, gitu loh, Pak. Jadi itu nggak benar kalau Bapak berusaha dengan amal, dengan iman. Oh, jelas itu di dalam kedua hadis tadi Sunan Abi Dawud 4081 dan di dalam Sahih Al-Bukhari 3875. Bapak itu sudah ditentukan masuk neraka, masuk surga. Nah, jadi kalau siapa yang beribadah kepada Allah itu, maka Anda tolol banget. Surganya Allah. Jadi ini masih mending Kristen loh, masih mending yang di CIA loh, Bu. Di CIA itu masih itu banyak tuh, masih banyak yang normal. Jadi kalau Anda katakan orang yang beribadah itu masuk neraka, mana dalilnya? Saya tidak mengatakan orang beribadah. Bapak itu kok Bapak bisa baca nggak tadi, Pak? Tapi Anda mengatakan orang yang beribadah itu masuk neraka. Mana dalilnya? Bapak bisa bahasa Indonesia nggak? Bentar, saya tanya. Anda bisa bahasa Indonesia, Anda bisa ikro nggak? Anda bisa baca nggak, Pak? Lah itu tadi sudah dibacakan. Nggak ada. Jadi, saya baca lagi ya, Pak Islam ya. Anda itu kelas berapa sih? Sorry Pak, Anda pendidikannya apa sih Pak? Masa dari tadi sudah dibacakan jelas bahasa Indonesia nggak jelas Bapak? Anda tidak. Ada pemahaman Anda belum bisa ini. Itu nggak perlu pemahaman, itu tinggal baca, itu bahasa Indonesia, nggak usah ditafsir. Ibu Sofi kan saya itu katakan, nggak mau ngejawab ada takdir itu ditentukan dan ada takdir yang belum ditentukan, walaupun neraka. Itu saya sudah tahu. Jadi kan sudah saya katakan. Pertanyaan saya bukan itu. Pak Islam, jadi Anda gini Pak Islam. Jadi ini Ibu Sofi. Ya silakan. Ya silakan. Ya, menurut Pak Islam siapa yang masuk surga duluan di agama Anda? Siapa yang masuk surga duluan? Yang masuk surga duluan itu dia nanti di padang mahsyar nanti pertama-tama pertama-tama dibangkitkan junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Daripada ngarang mendingan kita baca lagi yuk. Musnah Amat 32 coba Bu Adasa. Tadi kan Musnah Amat 32 coba kita lihat siapa yang masuk surga pertama. Musnah Amat 32 ya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah junjungan alam. Ya, nanti kita lihat apakah benar Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Kita baca Musnah Amat 32. Bacakan Bu Adasa, siapa yang masuk surga pertama? Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dan seterusnya sampai ke Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi. Beliau bersabda, tidak akan masuk surga seorang penipu, orang yang pelit, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang berperangai jelek. Dan yang pertama kali akan masuk surga adalah budak yang taat kepada rabinya dan kepada tuannya. Mana Nabi Muhammad junjungan Anda pertama kali itu di situ siapa? Budak.
Jadi Budak. itu kan kalau Jadi Bu Sofi. Dengarkan dulu. Yang masuk surga pertama Ibu Maksud Sofi. itu kan alam surga. Di mana itu diceritakan di alam surga? Baca dulu deh ini Pak, Bapak sendiri dulu deh yang baca takutnya. Telah Baca coba Pak. menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami ya Sadaqah bin Musa dari Farqa As-Sabaqi dari Murrah dari Abu Bakar Siddiq dari Nabi beliau bersabda tidak akan masuk surga. Itu kan katanya tidak akan masuk surga. Seorang penipu. Miss Hadasa, maaf sebentar. Miss Hadasa bisa handle nggak, Miss? kan- Saya pamit dulu. Itu Miss Hadasa, menceritakan boleh ya? tidak akan Saya masuk pamit ya. surga. Kan begitu kalimatnya itu. Ya. Nanti saya masuk lagi. Ini nih baca yang ini. Baca yang Baca dulu sampai selesai, ini. Ya, dan yang pertama kali akan masuk surga adalah budak yang taat kepada Rabbnya dan kepada Tuannya. Jadi bagaimana? Apakah Anda tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu yang paling taat kepada Allah? Ya, itu Emang pertama itu jadi pertama Muhammad kali siapa? budak ya? Budak. Jadi Muhammad budak, Pak. Apakah Anda tidak meyakini? Jadi di dalam Islam kami budak. Karena Nabi Muhammad ini sebaik-baik manusia. Oh, Tidak ada enggak, bandingannya Iya, manusia saya yang ini, Pak. lain. Pertanyaan saya, Pak. Jadi Muhammad budak. surga-surga itu. Jadi atau Nabi umat Muhammad ini. Muhammad Jadi budak apa pertama bukan? nanti umat Nabi Muhammad dulu nanti masuk ke alam surga, sedangkan umat-umat yang lainnya Bu Hadasa di mau belakang. nanya boleh nggak Bu? Di Tunggu, belakang. Pak. Bapak baca ulang lagi yang saya tandain yang biru, Pak. Baca lagi. Ayo Pak Islam, coba dibaca lagi. Ya, dan yang pertama kali akan masuk surga adalah budak yang taat kepada Rabbnya dan kepada Tuannya. Oke. Ini Yang pertama ya, masuk surga siapa? Budak ya, atau Muhammad? ya itu kan ini jangan Jangan apa? ayat yang satu. Loh, jadi ini ayat sia-sia. Ini bukan ayat. Teman-teman, suara saya putus-putus atau bapaknya? Bapaknya putus-putus. Iya. Suara Pak Islam. Jangan-jangan udah mau putus tuh. Putus Ya. nyawa. Nyawanya. Apa karena dia nggak sanggup mengatakan siapa budak itu? Nggak, kita harus membimbing pelan-pelan emang. Aduh Tuhan, berikan aku kesabaran. Tuhan, ampuni segala dosaku dan kesalahanku Tuhan. Tolong. Bener harus sabar. Pak Islam, suara Bapak. Coba Bapak ini dulu deh Pak, diperbaiki dulu signalnya. Pak, Bapak bilang alhamdulillah dulu. Kalau nggak bilang alhamdulillah jadi begitu tuh, sinyalnya daif. Bapak sih tadi ngata-ngatain hadisnya doif, sinyalnya doif jadinya. Ayo Pak Islam, diperbaiki dulu. Iya, ini. Pak Islam, aku mau tanya. Tadi Bapak mengatakan Nabi Muhammad sebaik-baik apa makhluk ya? Manusia, sebaik-baik manusia. Oh, bukan sebaik-baik makhluk. Udah terdengar ini? Udah terdengar? Halo? Halo ya. Halo, Bapak di mana? Ya Pak, Maksud saya sudah terdengar. Sudah. Ya, memang Nabi Muhammad sebaik manusia. Oh, saya tadi dengar sebaik-baik makhluk. Oke, sorry. Nah, apa itu Pak sebaik-baiknya Muhammad itu apa contohnya? Kasih kita ini contoh apa? Ya, contohnya dulunya ada seorang orang Yahudi lagi buta di depan pintu Madinah sana.
Jadi orang Madinah, orang apa ini, orang yang Buddha ini, jadi dia mengejek-ngejek Nabi Muhammad. Kamu jangan percaya kepada Nabi Muhammad, dia itu pendusta, pembohong, penyihir. Oke, tunjukin dong Pak, itu cerita ada di mana? Jangan dari kisah 25 Nabi lagi ya. Gimana Pak? Kita Loh enggak, Bapak harus tunjukin. Tadi kan kalau saya ngasih dalil kan saya tunjukin dibentangkan. Karena saya tahu itu kisah palsu. Saya tahu yang Bapak maksud, Bapak ambil kisah palsu. Jadi tolong dibentangkan Pak sumbernya. Kalau menurut kamu begitu ya itu terserah, silahkan aja kalau begitu. Saya hanya menyampaikan. Nggak bisa Pak, di sini nggak boleh asumsi. Sini harus membentangkan ayat. Coba tengok dulu kisah Nabi Muhammad dengan orang yang Buddha. Coba tengok di situ. Gimana Bapak kasih hadis nomor berapa? Kayak saya tadi loh. Coba Bu Uti, perlihatkan Bu Uti. Hadis berapa Pak? Biar saya cari Pak. Maksud saya kisah Nabi Muhammad dengan orang yang Buddha, orang Yahudi. Coba. Itu kisah dari mana? Dari hadis bukan? Ya, nanti kita lihat situ ceritanya. Aduh. Dasarnya dari mana gitu loh Pak maksud. Mungkin ini aja Bu Adasa. Ya. Mungkin dibukakan hadis Ibnu Majah nomor 4329. Itu tentang Nabi yang dengan pengemis itu ya? Bukan. Itulah itu. Iya dia yang tukang pengemis itu. Dia Uti. Betul Bu Uti. Dengan pengemis itu Bu Uti. Baca ini dulu 4329. Itu Bu Uti, benar tuh. Ibnu Majah apa ya? 4329. 4239. Ya nanti diladeni ya Bu Adasah ya. Oh iya saya sabar kok, sabar. Sofiatul aja sabar kok, masa saya nggak sabar? Cuman dia usap dada. Ya, yang 4329 Bu, 4329 tadi itu 4239. Oh, kebalik. Aduh. 4329. Aduh. Maaf ya. Loh. 4329. Sama-sama Zuhud namanya. 4329 ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan sampai Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah bersabda, di dalam surga jika seorang mukmin ingin memiliki anak, maka ia akan menghamili dan melahirkannya dalam 1 jam. Sebagaimana yang dia inginkan. Pak, ini Pak. Nah, itu tadi yang saya tanyakan Pak Lubi, makanya di surga kan ada kegiatan, itu surganya gelap atau terang? Tadi saya mau menanyakan itu. Silakan. Iya, baik. Tuh, tanyakan itu. Jadi beranak pinak toh di surga? Ya silakan suruh baca aja itu, Muslim itu. Sudahlah, udah dibaca Berkembang ya. biak. Berkembang biak. Tapi nanti kalau Pak Islam yang baca ini bukan jadi beranak lagi ini. Oh enggak, itu bukan namanya beranak, tetapi itu 1 jam. 1 jam. Bertelur. 1 jam. Oh, telur. Telur. Jadi bumi itu bentuknya bulat telur seperti telur unta. Entah, tetap ada nih. Tapi telur untanya di dadar. Jadi kayak martabak. Aduh, ampun dah. Mana Pak Islam? Pak Islam, kok bisa ya Pak Islam bisa udah jelas-jelas itu tulisannya di sini. Aku menciptakan mereka untuk masuk neraka. Nah, itu. Udah jelas-jelas. Tapi ada takdir yang apa macam-macam takdir itu. Apa tadi katanya dia? Ada takdir yang udah ditentukan, ada yang belum. Mukhayar gitu loh. Jadi takdir itu gini, misalnya kamu laki perempuan, itu sudah ditentukan. Kemudian ada takdir tentang nasib, tentang jodoh, itu kayak gitu. Itu kan sudah ditentukan tuh rezeki segala macam.
Selamat malam Bu Hadasa, selamat malam yang ada di rumah. Selamat malam Pak Anas. Selamat malam. Tentang apa nih? Hadis apa? Takdir. Takdir. Nah, ini masih lumayan, masih normal ini. Nah, Ini masih mending nih Halo. dibanding yang satu Masih- tadi, lambe turah. masih lurus nih, otaknya masih lurus. Sofi, selamat malam Bu Sofi. Oke, Cuma tentang hadis ini bahasanya- dengan panjang-panjang pendek ya. bahasanya Jangan buat harus susah. ini nih. Oke, takdir manusia itu memang ditetapkan, cuma kita jangan berserah maksud dia. Takdir memang ditetapkan daripada kandungan, daripada alam, daripada permulaan kita kan, sudah ditetapkan daripada lauh mahfuz dulu, sudah ditetapkan. Tapi bukan bermaksud kita hanya berserah. Dalam hidup ni bukan hanya berserah, macam berserah pasal dah tahu kan takdir. Maksudnya kita tak tahu takdir Kalau kita macam bagaimana kan. Ah. Faham tak maksud dia? Bukan maksud kita Kalau macam kita berserah, kalau kita tak boleh. berserah Okey, aja, dalam Islam, dalam kehidupan ni jangan kita berserah hanya menunggu aja. Menunggu je makanan tapi- turun daripada langit, jangan. Kita kena berusaha. Pak, Tapi takdir Ini, kita ini, memang Panas, sudah ditetapkan. Panas. Ajal Bukan bila takdir itu, kalau di- Pak. Ini takdir surga neraka. maut. Ajal bila Ini neraka jodoh itu, dengan Pak. siapa, anak berapa, Ini rezeki neraka. Bukan macam mana, bukan dan soal sebagainya. jodoh yang buat Ya, selesai ya. Ini saya perdengarkan luar biasa sekali ya. Ini panjang ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi percakapan-percakapan. Nanti setelah ini ada Pak siapa? Pak One Way ya. Ketika dia langsung bicara dengan dokter ya, Dokter Lion Peter. Karena dia memaksa bahwa ada sperma keluar dari tulang dada. Ya seru ya. Ini terjadi tadi malam teman-teman. Tetapi saya yakin nggak semua teman menontonnya. Karena ini durasinya panjang, jadi saya potong-potong ya supaya menjadikan pelajaran buat kita ya. Luar biasa ya, luar biasa banget ya. Nanti setelah ini seingat saya waktu saya keluar itu ada lagi masuk seorang yang ingin masuk Kristen gitu kan, masuk Kristen karena dia sudah ikut ke sana udah berapa tahun gitu, tetapi dia merasa kayaknya ini kok kayaknya nggak bener gitu kan, lalu dia ke kita gitu. Lalu ada Pak One Way, terakhir ada siapa ya, nanti kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya, saya potong-potong supaya menjadi pembelajaran buat kita dan kita juga nyaman nontonnya nggak terlalu panjang, jadi durasinya kita bisa konsentrasi ya. Terima kasih teman-teman, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Bye!